Hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkanlah kami dari kelompok Perdata. Pada siang ini akan menampilkan persidangan perkara wan prestasi dalam jangka waktu 80 menit. Pada tanggal 18 November 2023 telah terjadi kesepakatan akta di bawah tangan yang telah dibubuhi materai oleh kedua pihak untuk melakukan perjanjian peminjaman hutang piutang antara penggugat bernama Sigit Pradipta dan tergugat bernama Robi Prayoga. Sigit Pradipta adalah seorang COO PT Astra Internasional Jalan Adiningrat nomor 314 Kota Tasikmalaya yang bertempat tinggal di perumahan Pesona Hijau Jalan Gersik nomor 91 Kota Tasikmalaya. Robi Prayoga merupakan keponakan kandung Sigit Pradipta. Ia adalah seorang kepala cabang Bank BRI Jalan Adipura nomor 23 Kota Tasikmalaya yang bertempat tinggal di Jalan Astawinara nomor 41 Kota Bandung. Peminjaman uang kepada Sigit Pradipta dipergunakan untuk melunasi hutang Robi Prayoga yang sudah jatuh tempo pada Bank BRI Kota Bandung. Dalam perjanjian ini, Sigit Pradipta sepakat untuk meminjamkan uang kepada Robi Prayoga sebesar 600 juta rupiah yang diserahkan langsung dan tunai 1 hari setelah perjanjian tersebut ditandatangani, yaitu pada tanggal 19 November 2023. Dalam surat perjanjian yang telah disepakati, Sigit Pradipta bersedia meminjamkan uang sebesar 600 juta rupiah dengan durasi waktu pembayaran selama 12 bulan yang terhitung sejak tanggal 19 November 2023 hingga 19 November 2024. Dalam kesepakatan ini juga disepakati bahwa Robi Prayoga akan membayar hutangnya setiap 1 bulan sekali sebesar 50 juta rupiah dengan kompensasi bunga sebesar 2% per bulannya dari total pembayaran. Terhitung mulai aktif pembayaran cicilan pertama sejak 19 Desember 2023 hingga 19 Mei 2024 dapat dipenuhi dan ditaati oleh Robi Prayoga tanpa adanya keterlambatan. Namun, pada bulan Juni 2024 hingga pada bulan November 2024, Robi Prayoga tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan maupun bunga sesuai waktu yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan hancurnya pembayaran. Pada tanggal 23 Juni 2024 hingga 23 Juli 2024, Sigit Pradipta melayangkan somasi atau peringatan kepada Robi Prayoga mengenai keterlambatan
supaya dapat segera membayar tunggakan cicilan dan melunasinya. Namun pada bulan Agustus hingga bulan November 2024, Robby Prayoga tidak juga membayar kewajibannya tanpa didasari alasan yang jelas. Maka pihak penggugat mengalami kerugian material sebesar 306 juta rupiah. Pada tanggal 20 November 2024, Sigit Pradipta mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya terkait kasus suap prestasi terhadap Robby Prayoga. Bagaimanakah penyelesaian perkara ini? Apakah gugatan dari penggugat akan dikabulkan? Ataukah tergugatlah yang akan memenangkan perkara ini? Simak kelanjutannya. Ibu guru yang saya hormati serta para pemerhati sidang, sebelum memulai persidangan ada hal yang ingin kami sampaikan, terutama untuk menandai jeda sidang akan ditandai dengan menundukkan kepala. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Tata tertib persidangan. 1. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib. 2. Pengambilan foto, rekaman suara harus seizin hakim ketua. 3. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 4. Petugas keamanan sidang dapat mengadakan penggeledahan badan tanpa surat perintah untuk memastikan dan menjamin bahwa kehadiran setiap orang di persidangan tidak membawa alat atau benda yang dapat membahayakan sidang. 5. Pengunjung sidang dilarang merokok, makan, minum, membaca Quran, berbicara satu sama lain, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalan persidangan. 6. Semua orang yang hadir dalam ruang sidang dilarang mengaktifkan telepon seluler di dalam ruangan sidang selama persidangan berlangsung. Kepada para pihak penggugat dan tergugat, silakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, kami sebagai majelis hakim ditetapkan oleh surat penetapan majelis hakim tanggal 25 November 2024 oleh Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya. Saya Abizar Tamrin, SHMH MMSI sebagai Ketua Majelis, Natala Zulkifli, SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Selina Azura, SHMH sebagai Hakim Anggota 2.
Baik, setelah memeriksa kelengkapan ruang sidang ini telah dinyatakan lengkap dan sah untuk digunakan sebagai tempat persidangan. Kepada hadirin, dimohon dapat mentaati peraturan yang sudah dibacakan. Baik, Panitera, siap? Siap, Yang Mulia. Bagaimana Hakim anggota? Siap? Sidang Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya pada pengadilan pertama dengan nomor registrasi 023-2024-PNTSM atas nama Sigit Pradipta sebagai penggugat dan Robi Prayoga sebagai tergugat pada hari Senin 25 November 2024 bertempat di ruang sidang Cakra, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, Panitera, ini benar berkas untuk perkara hari ini? Benar, Yang Mulia. Kepada penggugat, majelis akan memeriksa terlebih dahulu identitas dari pihak penggugat. Baik. Silakan Hakim anggota. Baik, Yang Mulia. Kepada penggugat, harap jawab identitasnya sesuai dengan kartu identitasnya. Dapat dipahami? Nama saudara, Sigit Pradipta, tempat tanggal lahir, Bandung 14 Juli 1993. alamat saudara, Di perumahan Jalan Gresik, di perumahan Jalan Pesona Hijau Jalan Gresik nomor 91 Kota Tasikmalaya, Yang Mulia. agama saudara, Islam, Yang Mulia. untuk pekerjaan saudara, Karyawan swasta, Yang Mulia. berjenis kelamin laki-laki dan berkewarganegaraan Indonesia, benar? Benar, Yang Mulia. Baiklah, selanjutnya majelis akan memeriksa kepada pihak tergugat. Nama saudara, Robi Prayoga, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 21 Januari 1999. alamat tergugat, Jalan Astawinara nomor 41 Kota Bandung, Yang Mulia. agama saudara, Islam, Yang Mulia. untuk pekerjaan saudara, Karyawan swasta, Yang Mulia. berjenis kelamin laki-laki dan berkewarganegaraan Indonesia, benar? Benar, Yang Mulia. Baiklah, untuk pihak penggugat, apakah saudara didampingi oleh kuasa hukumnya? Yang Mulia, Yang Mulia. Untuk pihak tergugat, apakah didampingi oleh kuasa hukumnya? Didampingi, Yang Mulia. Baiklah, Panitera, silakan menanggapi kuasa hukum dari pihak penggugat maupun tergugat. Kuasa hukum pihak penggugat dan tergugat silakan memasuki ruang sidang. Baiklah, silakan duduk. Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, untuk kuasa hukum penggugat, berapa jumlah kuasanya? Membawa, Yang Mulia. Apakah membawa surat kuasa dan diasuh advokatnya? Membawa, Yang Mulia. Baiklah, silakan bawa kepada majelis. Baiklah, untuk kuasa hukum tergugat, silakan maju untuk memeriksanya. Baik, Yang Mulia. Baiklah, sudah cukup, silakan duduk kembali. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya untuk kuasa hukum tergugat, silakan maju. Apakah membawa surat kuasa dan biasa advokatnya?
dan bawa kepada majelis. Baik, Yang Mulia. Baiklah, untuk kuasa hukum penggugat silakan maju pembahasannya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Yang Mulia. Baiklah, setelah memeriksa identitas kedua belah pihak setelah selesai, berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, majelis mengajak para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara ini dilanjutkan. Mediasi ini dilakukan selama 7 hari dan diharapkan dapat mendapatkan kesepakatan dan perdamaian. Baiklah, untuk pihak penggugat, mediatornya akan dipilihkan oleh majelis atau memilih sendiri. Dipilihkan Yang Mulia. Untuk pihak tergugat, Dipilihkan Yang Mulia. baiklah, karena para pihak memilih untuk dipilihkan mediatornya oleh majelis, maka majelis menunjuk Raihan Saputra, SHMH sebagai hakim mediator dalam perkara ini. Diharapkan dengan telah terjadinya mediasi dapat mencapai kesepakatan dan perdamaian. Dapat dipahami? Ini 2 Desember Yang Mulia. Baik, prosedur perkara saya kali. Tidak ada Yang Mulia. Baiklah, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, untuk pihak penggugat apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada Yang Mulia. Untuk pihak tergugat, Cukup Yang Mulia. gimana pihak penggugat? Cukup. Dengan demikian, sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Senin 2 Desember 2024 tepat pukul 9 dengan agenda hasil mediasi dari para pihak. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi dengan panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Sigit Pradipta sebagai penggugat melawan Robi Prayoga sebagai tergugat pada hari Senin 2 Desember 2024 bertempat di ruang sidang Cakra dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, sebelum majelis melanjutkan persidangan pada hari ini, majelis akan menanyakan terlebih dahulu bagaimana proses mediasi yang telah dilaksanakan. Bagaimana dengan pihak penggugat? Yang Mulia, dari proses mediasi, kami pihak penggugat sama sekali tidak berhasil mencapai kata kesepakatan ataupun kata perdamaian. Oleh karena itu, kami sangat memohon kepada majelis hakim untuk melanjutkan jalannya persidangan. Terima kasih, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Begitupun kami tergugat, kami sudah mengupayakan perdamaian tapi tidak tercapai. Mohon bantuan lanjut. Baiklah, setelah menerima hasil laporan dari para pihak dan majelis telah menerima laporan dari hakim mediator bahwa mediasi yang dilakukan namun tidak mencapai kesepakatan dan perdamaian. Bagi para pihak, kita melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Baiklah, untuk pihak penggugat, apakah telah siap dengan gugatannya? Sudah siap Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat, apakah sudah menerima salinan dari pihak penggugat? Baiklah, kepada pihak penggugat silakan baca gugatannya. Baik Yang Mulia. Surat gugatan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya. Dengan hormat, kami yang bertangan di bawah ini, Kalista Azura SHMH dan Anindita Sukmawati SHMH, advokat pada kantor hukum yang beralamat di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2024 bertindak untuk dan atas nama Sigit Pradipta, umur 41 tahun, pekerjaan
CEO PT Astra International, alamat Perumahan Pesona Hijau, Jalan Bersih, nomor 91, Kota Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan atas surat prestasi utang piutang terhadap nama Robi Prayoga, umur 25 tahun, pekerjaan manajer Bank BRI Kota Bandung, alamat Jalan Astana nomor 41 Kota Bandung, yang selanjutnya disebut tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada tanggal 18 November 2023 telah terjadi kesepakatan akta di bawah tangan untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam antara tergugat dan penggugat. Yang kedua, bahwa tergugat adalah keponakan kandung dari penggugat. Yang ketiga, bahwa pinjaman uang tersebut dipakai tergugat untuk melunasi utangnya yang sudah jatuh tempo pada bank tempat tergugat bekerja. Yang keempat, bahwa dalam perjanjian tersebut dihadiri oleh saksi penggugat yang bernama Febri Sanjaya yang bekerja sebagai ketua tim manajemen PT Astra International dan saksi tergugat yang bernama Selsa sebagai istri tergugat. Yang terakhir, bahwa dalam perjanjian tersebut penggugat sepakat untuk memberikan pinjaman sebesar 600 juta rupiah kepada tergugat secara langsung dan tunai 1 hari setelah perjanjian tersebut disepakati. Demikian gugatan yang kami ajukan. Hormat kami, tim kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Baiklah, untuk pihak penggugat setelah membacakan gugatannya, Tidak ada, adakah gugatan yang dirubah? tidak ada yang mulia. Kami tetap pada gugatan versi semula. Baiklah. Pihak tergugat apakah sudah siap dengan jawaban atas gugatan dari pihak penggugat? Sudah siap ya, mulia. Silakan bawakan salinan jawabannya kepada majelis dan kepada pihak penggugat. Sudah cukup, silakan berbalik. Baik, mulia. Baiklah, untuk pihak tergugat apakah sudah siap dengan membacakan jawabannya? Siap ya, mulia. Baiklah, silakan dibacakan. Surat jawaban gugatan atas nama Robi Prayoga. Majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum penggugat yang kami hormati, penggugat, tergugat, sidang yang kami hormati, adapun eksepsi yang kami berikan. Yang pertama, bahwa eksepsi gugatan kewenangan relatif, bahwa tergugat berdomisili dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Kota Bandung, bahwa Pengadilan Kota Tasikmalaya tidak memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut, melainkan yang berwenang adalah Pengadilan Kota Bandung. Kedua, bahwa tergugat tidak pernah melakukan wan prestasi karena tidak melalaikan kewajibannya, serta tidak ada bukti yang kuat bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. Ketiga, bahwa gugatan penggugat tidak memiliki kualifikasi sebagai penggugat, bahwa penggugat tidak mempunyai kualifikasi atau sifat untuk bertindak sebagai penggugat, karena pihak penggugat di dalam surat gugatan sesungguhnya telah diatur penjelasannya dalam surat perjanjian. 4. Tergugat terlambat melunasi utangnya dikarenakan masalah keuangan yang sulit. 5. Esensi gugatan obscure, legal, atau tidak jelas atau tabu. Adapun rekonvensi atau gugatan kembali akan diberikan kepada pihak penggugat. Yang pertama, bahwa tergugat konvensi dalam kedudukannya sebagai penggugat rekonvensi akan mengajukan balas terhadap tergugat rekonvensi dalam kedudukannya sebagai tergugat rekonvensi. Kedua, bahwa seluruh dalil yang dikemukakan di dalam bagian rekonvensi mohon dipandang dan dikemukakan termasuk dalam dalil-dalil gugatan rekonvensi. 3. Bahwa tergugat rekonvensi telah melakukan ingkar janji dan melakukan perbuatan yang merugikan penggugat rekonvensi dengan cara tergugat rekonvensi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya.
di mana sesuai kesepakatan di dalam perjanjian ini yang dibuat bahwa jika terjadi masalah di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, maka terlebih dahulu akan diselesaikan di luar pengadilan. 4. Bahwa penggugat konvensi memohon agar Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita hak jaminan terhadap harta milik penggugat konvensi, yaitu sebidang tanah seluas 500 meter persegi di Jalan Bojoningrat, Pusat Kota Bandung. 5. Bahwa oleh gugatan balas atau rekonvensi dari penggugat rekonvensi didasarkan bukti-bukti yang sah yang tidak dapat disanggah lagi kebenarannya oleh tergugat rekonvensi, sehingga keputusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun bantahan dari tergugat rekonvensi. Maka berdasarkan sabdaan yang dikemukakan di atas, penggugat rekonvensi atas tergugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, setidaknya dinyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Dan yang terakhir, menghukum untuk membayar biaya perkara. Terima kasih. Baiklah, untuk pihak penggugat setelah mendengar jawaban dari pihak penggugat, apakah akan mengajukan review? Tentu yang mulia, namun kami membutuhkan waktu selama 3 hari untuk mempersiapkan terkait tersebut. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah keberatan dengan durasi waktu yang diajukan oleh pihak penggugat? Tidak keberatan yang mulia. Ini 9 Desember yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baiklah, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, untuk pihak penggugat apakah ada yang mau disampaikan? Tidak ada yang mulia. Untuk pihak tergugat, Cukup yang mulia. bagaimana dengan anda penggugat? Dengan demikian, sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Senin 9 Desember 2024 tepat pukul 10 dengan agenda replik dari pihak penggugat. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Sigit Rita sebagai penggugat melawan Robi Prayoga sebagai tergugat pada hari Senin 9 Desember 2024 bertempat di ruang sidang Cakra dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, kepada pihak penggugat apakah sudah siap dengan repliknya? Baiklah, kepada pihak penggugat silakan maju dan berikan sandannya kepada majelis dan juga kepada pihak tergugat. Silakan kembali. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya kepada pihak penggugat apakah sudah siap dengan membacakan repliknya? Sudah siap. Silakan dibacakan. Baik. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya, perihal replik penggugat atas jawaban tergugat. Dalam eksepsi 1, bahwa penggugat secara tegas menolak seluruh dalil jawaban dan eksepsi yang dikemukakan oleh tergugat, kecuali dalil-dalil yang secara sah penggugat akui. Yang kedua, bahwa dalil tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya tidak berwenang secara relatif adalah tidak benar yang mulia. Karena penggugat telah memilih Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya sebagai tempat mengajukan gugatan sesuai ketentuan pasal 118 HIR, yaitu berdasarkan lokasi kejadian manifestasi. Oleh karena itu, eksepsi tergugat tidak dapat kami terima. Ketiga, tergugat menyatakan tidak melakukan manifestasi karena pembayaran telah dilakukan sebagian. Namun, dalil tersebut sangat tidaklah benar karena berdasarkan pasal 1234
sebab hubungan hukum antara penggugat dan tergugat jelas secara hukum. Penggugat juga merupakan pihak yang dirugikan, yang mulia. Substansi gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat juga sesuai dengan dasar hukum. 5. Tergugat berdalih bahwa keterlambatan pelunasan utang disebabkan oleh keuangan yang sulit karena tergugat dipecat oleh tempat kerja. Dalil ini tidak dapat diterima, yang mulia, karena tidak ada ketentuan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban pelunasan utang akibat kesulitan keuangan pribadi. Berdasarkan pasal 1234 KUH Perdata, debitur yang lalai dalam kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi. Dalam konvensi, 1. Bahwa benar tergugat tidak memiliki sifat yang baik dan itikad yang baik untuk melunasi utangnya. Bahwa tidak benar penggugat telah memeras dan memaksa di bawah kendali tergugat. 2. Bahwa memang benar perjanjian utang piutang yang telah dibuat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat secara sah. 3. Menyatakan hubungan darah antara penggugat dan tergugat. 4. Menyatakan tergugat harus melunasi utang sebesar 309 juta. 5. Bahwa tergugat rekonversi semua data tergugat menolak semua data-data dari tergugat rekonversi secara tegas. Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada majelis hakim untuk 1. Mengesampingkan dalil-dalil tergugat yang tidak berdasarkan hukum. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Demikian yang kami ajukan dengan harapan agar keadilan dapat ditegakkan. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Terima kasih, Yang Mulia. Saya kira kepada pihak tergugat setelah mendengar replik dari pihak penggugat, apakah pihak tergugat akan mengajukan replik? Iya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan replik, Yang Mulia. Namun kami membutuhkan waktu selama 7 hari, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah keberatan dengan durasi waktu yang diberikan oleh pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Senin 16 Desember, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, kepada pihak penggugat apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Untuk pihak tergugat, Cukup, Yang Mulia. bagaimana? Hakim anggota? Dengan demikian, sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Senin 16 Desember 2024 tepat pada pukul 9 dengan agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi, penetapan ini dalam panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Sigit Pradipta sebagai penggugat melawan Robi Prayoga sebagai tergugat pada hari Senin 16 Desember 2024 bertempat di ruang sidang Cakra dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, untuk pihak tergugat apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan untuk maju dan berikan salinannya kepada majelis dan kepada pihak tergugat. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, untuk pihak tergugat apakah sudah siap membacakan dupliknya? Sudah, Yang Mulia. Silakan untuk dibacakan. Terima kasih. Duplik. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya, perihal duplik penggugat atas jawaban tergugat. Dalam konvensi 1. Bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada dalil-dalil dan eksepsi atau jawaban lainnya terdahulu dan membantah semua dalil-dalil yang diajukan penggugat. Kedua, dalam perjanjian tersebut keduanya telah sepakat apabila terjadi hal yang tidak diinginkan maka akan ditempuh jalur penyelesaian di luar pengadilan. Karena uraian tersebut, penggugat telah melanggar apa yang telah disepakati. Yang ketiga, bahwa tidak pernah tergugat memiliki itikat yang tidak baik dalam melunasi utangnya. Tergugat telah mengatakan kepada penggugat bahwa tergugat sedang dalam krisis ekonomi. Berdasarkan uraian di atas, maka tergugat memohon kepada majelis hakim untuk 1. Menolak seluruh gugatan penggugat. Yang kedua, menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan uang prestasi. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Sudah, terima kasih.
setelah jawab-jawab sudah selesai, maka agenda selanjutnya adalah pembuktian. Senin 23 Desember yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baiklah, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, kepada pihak penggugat apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Untuk pihak tergugat, bagaimana hakim mengatakan? Dengan demikian, sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Senin 23 Desember 2024 tepat pukul 9 dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Sigit Pradipta sebagai penggugat melawan Robi Prayoga sebagai tergugat pada hari Senin 23 Desember 2024 bertempat di ruang sidang Cakra, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, untuk kuasa hukum penggugat apakah sudah siap dengan alat bukti dan saksinya? Dimohon untuk kuasa hukum penggugat menyerahkan alat buktinya ke depan kepada majelis. Baiklah, silakan untuk kuasa hukum penggugat untuk memeriksa alat bukti dari pihak penggugat. Silakan duduk kembali. Baiklah, karena kuasa hukum penggugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksinya? Ada berapa jumlah saksinya? Apakah saksinya sudah siap? Silakan dipanggilkan. Saksi silakan masuki ruang persidangan. Baiklah, silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Baik, apakah saudara saksi sudah siap? Siap yang mulia. Silakan saudara saksi serahkan kartu identitasnya kepada majelis. Silakan duduk kembali. Baiklah, untuk saksi majelis akan memeriksa terlebih dahulu. Silakan jawab sesuai identitas saudara. Nama saudara, Ferdi Sanjaya yang mulia. tempat tanggal lahir saudara, Bandung 18 Oktober 1984 yang mulia. alamat saudara, Perumahan Andalusia nomor 10 Kota Tasikmalaya yang mulia. agama saudara, Islam yang mulia. berjenis kelamin laki-laki dan berkeluarga negara di Indonesia, benar? Benar yang mulia. Pekerjaan saudara saat ini? Saya sekarang menjabat sebagai ketua tim manajemen di PT Astra Internasional yang mulia. Apakah saudara sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
Alhamdulillah sehat yang mulia. Baiklah, sebelum saksi memberikan keterangan, maka saudara saksi akan disumpah terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan agama saudara. Apakah saudara saksi siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Silakan kepada juru sumpah untuk menghadapi dan saksi silakan berdiri dan menghadap hakim anggota satu. Baik. Saudara, apakah siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Baik, tolong ulangi. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan yang sebenarnya dan tiada lain daripada sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik. Untuk juru sumpah silakan kembali ke tempat dan untuk saksi silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Baiklah, saudara saksi, saudara telah disumpah, maka dari itu saudara harus memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Apakah saudara saksi kenal atau memiliki ikatan persaudaraan dengan saudara penggugat? Kenal yang mulia, di sini saya sebagai prakerja dari sang penggugat. Baik, saksi. Apakah saudara saksi mengetahui hubungan antara penggugat dan tergugat? Mengetahuinya yang mulia bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat didasari oleh perjanjian pinjam meminjam yang mulia. Baik. Pada saat perjanjian tersebut, apakah saudara ada di lokasi yang sama dengan penggugat dan tergugat? Dia yang mulia, saya berada di kediaman sang penggugat untuk mengerjakan suatu proyek. Lalu sang penggugat meminta saya untuk menjadi saksi dalam perjanjian tersebut. Baik, apakah saudara mengetahui isi perjanjian tersebut? Mengetahuinya yang mulia. Baik, coba saudara jelaskan. Pada tanggal 18 November 2023, tergugat meminjam uang kepada sang penggugat sebesar 600 juta rupiah yang mulia. Apakah saudara mengetahui terikat tergugat yang tidak melunasi hutangnya? Tidak yang mulia. Baik, saya rasa cukup untuk hasilnya. Bersediakah saudara jika di lain waktu memberikan keterangan lain kepada majelis? Bersedia yang mulia. Baik. Baiklah, silakan kepada saudara saksi dapat mengambil kembali kartu identitasnya, lalu silakan kembali ke tempat yang sudah disediakan. Terima kasih yang mulia. Baiklah, untuk kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan alat bukti dan saksi saudara? Baiklah, untuk kuasa hukum tergugat, silakan untuk menyerahkan alat buktinya ke depan kepada majelis. Baiklah, silakan untuk kuasa hukum penggugat untuk memeriksaannya. Ya, cukup, silakan duduk kembali. Baiklah, untuk kuasa hukum tergugat sudah menyerahkan alat buktinya, maka apakah saudara tergugat sudah menyiapkan saksinya? Sudah yang mulia. Berapa jumlah saksinya? 2 orang yang mulia. Apakah saksinya sudah siap? Sudah siap. Silakan dipanggilkan. Saksi silakan masuk. Baiklah, silakan duduk. Baiklah, majelis akan memeriksa saudara terlebih dahulu. Apakah saudara saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan saudara saksi serahkan kartu identitasnya kepada
identitas saudara. Nama saudara. Nama saya Budi yang Tepat tanggal lahir saudara. Tasikmalaya 2 Februari 1975. Alamat saudara. Jalan Astana Kepalanya. Agama saudara. Islam. Berkelamin laki-laki dan berkeluarga negara Indonesia, benar? Benar ya. Pekerjaan saudara saat ini. Sebagai supir pribadi dari Tuan Robi Driver. Apakah saudara sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang benar. Sebelum saksi memberikan keterangan, maka saudara saksi akan disumpah terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara saksi sudah siap untuk disumpah? Siap yang benar. Silakan kepada juru sumpah untuk menentukan diri. Dan untuk saksi silakan berdiri dan menghadap ke hakim anggota saksi. Baik, saudara saksi, apakah siap untuk disumpah? Siap yang benar. Baik, tolong ulangi kata yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan kebenaran dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada kebenaran. Baik. Jika sudah cukup, silakan untuk juru sumpah kembali ke tempat dan untuk saksi silakan duduk kembali. Saudara saksi telah disumpah, maka dari itu saudara harus memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Baiklah, apakah saudara saksi kenal atau memiliki ikatan bersaudara dengan saudara tergugat? Saya tidak memiliki kata saudara dengan tergugat. Saya hanya supir pribadi dari tergugat. Baiklah, silakan kepada ahli anggota tersebut. Baik. Apakah saudara saksi mengetahui hubungan antara penggugat dan tergugat? Mengetahuinya yang benar, bahwa tergugat dan tergugat memiliki ikatan khusus. Pada tanggal 18 November, saudara mengantar tergugat ke kediaman penggugat. Iya yang benar. Apakah saudara mengetahui maksud dan tujuan tergugat menuju kediaman penggugat? Tidak yang benar. Saya hanya mengatakan saja. Tetapi ketika saya di mobil, saya mendengar bahwa tergugat dan kesulitan untuk melunasi hutangnya kepada bank tempat tergugat bekerja. Apakah saudara mengetahui kejadian di rumah penggugat? Tidak yang benar. Baik, saya rasa cukup atas kesaksiannya. Bersediakah saudara jika ada waktu memberikan keterangan kepada majelis? Bersedia yang benar. Baik. Baiklah, sekarang majelis akan bertanya kepada saksi yang kedua. Saksi yang kedua, apakah saudara saksi sudah siap? Siap ya. Silakan saudara serahkan kartu identitasnya kepada majelis. Silakan kembali. Baiklah, untuk saksi majelis akan memeriksa terlebih dahulu. Silakan jawab sesuai identitas saudari. Nama saudari, Siapa saya yang mulia? tempat tanggal lahir saudari, Jakarta 8 Januari 2001 yang mulia. alamat saudari, Jalan Astana 41 Kota Tasikmalaya yang mulia. agama saudari, Islam yang mulia. berjenis kelamin perempuan dan berkeluarga negara Indonesia, benar? Benar yang mulia. Pekerjaan saudari saat ini, Ibu rumah tangga yang mulia. apakah saudari sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat yang mulia. Baiklah, sebelum saksi memberi keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Baiklah, silakan untuk disumpah dan dari saksi silakan berdiri dan menghadap kepada hakim anggota satu. Baik, saudari saksi, apakah siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Baik, tolong ulangi kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya
dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Untuk juru sumpah, kita kembali berdebat dan untuk saksi silakan duduk kembali. Saudari saksi, saudari telah disumpah, maka dari itu saudari harus memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Baiklah, apakah saudari kenal atau memiliki ikatan persaudaraan dengan saudara tergugat? Kenal yang mulia, saya adalah istri dari pihak tergugat. Ya, benar. Baik, apakah saudari saksi mengetahui hubungan antara penggugat dan tergugat? Saya mengetahui yang mulia bahwa penggugat dan tergugat memiliki ikatan saudara. Baik, apakah saudara ikut dengan tergugat untuk mendatangi kediaman penggugat? Ya yang mulia, pada saat itu saya diajak oleh tergugat. Apakah Anda mengetahui alasan tergugat mengajak saudari ke tempat kediaman penggugat? Mengetahui yang mulia, pada saat itu tergugat meminta bantuan kepada penggugat supaya dapat meminjamkan sejumlah uangnya. Apakah saudari mengetahui isi perjanjian tersebut? Mengetahui yang mulia, Silakan saudari ungkapkan dengan sebenar-benarnya. baik yang mulia, pada tanggal 18 November 2023, saya dan tergugat meminjam uang sebesar 600 juta kepada penggugat dengan durasi angsuran 12 bulan. Baik, apakah saudari saksi mengetahui mengapa tergugat tidak melunasi hutangnya? Mengetahui yang mulia, Induksi, saksi mengatakan bahwa saudara saksi telah dipecat dan menyebabkan saudara tidak dapat membayar ke penggugat. Seharusnya penggugat juga harus mengerti. Ditambah lagi, tergugat merupakan keponakan dari penggugat. Instruksi yang mulia, tidak seharusnya saudara membawa ikatan persaudaraan maupun masalah-masalah lainnya dalam Instruksi yang mulia. dimohon kuasa hukum tergugat untuk duduk dan tetap tenang. Silakan dilanjut kuasa hukum tergugat. Baik, terima kasih Panitra. Tidak seharusnya saudara membawa ikatan persaudaraan maupun masalah-masalah lainnya dalam perkara ini. Izin menambahkan yang mulia, berdasarkan data yang kami kumpulkan, bahwasannya jika seorang pegawai bank yang telah dipecat oleh perusahaan kecuali telah melakukan tindak pidana, maka ia akan diberikan pesangon yang berjumlah sesuai dengan legal dan kesehatan hukum dewan bekerja. Contohnya, jika seorang pegawai bank sudah bekerja selama 2 tahun, maka pegawai bank mendapatkan pesangon dengan jumlah gajinya selama 2 bulan. Lalu dalam perkara ini, bahwasannya tergugat sudah bekerja selama 5 tahun sebagai seorang pegawai bank, maka tergugat sangat berhak mendapatkan uang pesangon dengan jumlah gaji tergugat selama 5 bulan, di mana gaji seorang manajer bank selama 1 bulan yaitu 26 juta rupiah yang mulia, maka tergugat dipastikan mendapatkan pesangon sebanyak 130 juta rupiah. Pertanyaannya, kemanakah uang tersebut digunakan? Apakah seharusnya uang tersebut digunakan oleh tergugat untuk melunasikannya kepada penggugat? Izin yang mulia, bukannya tergugat tidak ingin memberikan uangnya kepada penggugat, melainkan tergugat juga harus menyimpan uangnya untuk kebutuhannya sehari-hari. Izin yang mulia, kami juga mengetahui bahwa tergugat harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi, uang pesangon tersebut tidaklah berjumlah kecil. Seharusnya, jika tergugat memiliki itikat baik untuk melunasi utangnya, maka tergugat akan memberikan sebagian utangnya tersebut untuk mencicil utangnya. Izin menambahkan yang mulia, kami juga sudah memberikan sebuah lampiran kepada majelis hakim terkait bukti yang telah kami ungkapkan, bahwasannya istri tergugat bukan hanya memiliki profesi sebagai ibu rumah tangga saja. Instruksi yang mulia, instruksi yang mulia, instruksi. Pengadilan tidak akan dilanjutkan apabila tidak menaati peraturan. Sudah tenang dan duduk. Baik yang mulia. Silakan kuasa hukum penggugat melanjutkan. Baik, terima kasih. Kami juga sudah memberikan sebuah lampiran kepada majelis hakim terkait bukti yang telah kami ungkapkan, bahwasannya istri tergugat bukan hanya memiliki profesi sebagai ibu rumah tangga saja, namun kami juga mengetahui bahwa istri tergugat memiliki pekerjaan sampingan dengan bekerja melalui sosial media dengan berjualan kosmetik dengan penghasilan yang cukup lumayan. Tidak bisakah istri tergugat ini sedikit membantu tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sebelum tergugat memiliki pekerjaan yang baru? Terima kasih yang mulia. Silakan kuasa hukum tergugat untuk menyampaikan sanggahan yang tadi saudara ingin sampaikan. Gimana? Tidak ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, cukup untuk kesaksian dari para saksi dan segala menjaga dari
Pada kuasa hukum, untuk saksi silakan kembali ke tempat yang telah kami sediakan dan silakan bawa kembali kartu identitasnya. Senin 30 Desember yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baiklah, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, untuk kuasa hukum penggugat apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Untuk pihak tergugat, bagaimana hakim menggugat? Dengan demikian, sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Senin 30 Desember 2024 tepat pada pukul 9 dengan agenda pembacaan duplik dari para pihak tergugat. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata atas nama Sigit Pradipta sebagai penggugat melawan Robi Prayoga sebagai tergugat pada hari Senin 30 Desember 2024 bertempat di ruang sidang Cakra, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, apakah pihak penggugat sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap. Baiklah, silakan maju ke depan dan bawakan kesimpulannya kepada majelis hakim. Sudah, silakan kembali ke depan. Baiklah, untuk pihak tergugat apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Silakan maju ke depan dan bawakan kesimpulannya kepada majelis hakim. Baiklah, silakan kembali. Baiklah, untuk sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan hakim oleh majelis hakim. Namun majelis hakim membutuhkan waktu 14 hari untuk memutuskan kesimpulan dari kedua belah pihak. Senin 13 Januari 2025 yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baiklah, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, kepada pihak penggugat apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Untuk pihak tergugat, bagaimana hakim menggugat? Dengan demikian, sidang ditunda selama 14 hari dan akan dibuka kembali pada hari Senin 13 Januari 2025 tepat pada pukul 9 dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya pada pengadilan pertama dengan nomor registrasi 023-PDTG-2024-PNTSM atas nama Sigit Pradipta sebagai penggugat dan Robi Prayoga sebagai tergugat pada hari Senin 13 Januari 2025 bertempat di ruang sidang Cakra, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, untuk pihak penggugat apakah sudah mencapai perdamaian? Untuk pihak tergugat? Baiklah, agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan, diharapkan dapat didengar dengan seksama.
Putusan sidang. Keputusan gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah dijatuhkan keputusan gugatan sebagai berikut. 1. Pihak penggugat. Nama Sigit Pradipta, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan COO PT Astra Internasional. Alamat perusahaan Perumahan Pesona Hijau, Jalan Gresik, nomor 91, Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini diwakili oleh Calista Azura, SHMH, dan Anindita Sukmawati, SHMH, yang berkedudukan di Jalan Warung Sumedang dan Siliwangi berdasarkan surat kuasa dengan tanggal 25 November 2024 dengan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya dengan nomor registrasi 023-PDTG-2024-PNTSM pada tanggal 20 November 2024 melawan pihak tergugat. Nama Robi Prayoga, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan manajer Bank BRI Kota Bandung. Alamat Jalan Astra Winara nomor 41 Kota Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh Priscilia Agustina SHMH dan Violeta SHMH yang berkedudukan di Adiningrat Prasasti dan Saranjana berdasarkan surat kuasa hukum dengan tanggal 25 November 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya dengan nomor registrasi 023-PDTG-2024-PNTSM. Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, banyak bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat dalam mempertimbangkan. Menimbang bahwa gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka tergugat berada di pihak yang kalah. Sepatutnya pula tergugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana disebut dalam keputusan. Sehingga ada alasan khusus atas pencabutan memberlakukan ketentuan pasal 13, 20 dan pasal 13, 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang cara penyelesaian gugatan sederhana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini mengadili 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan sah dan pernahnya mengikat hukum perjanjian utang piutang pada tanggal 18 November 2023. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi terhadap pihak penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk melaksanakan pembayaran sebesar kerugian pokok sebesar Rp306 juta. 5. Menolak gugatan tergugat selain dan selebihnya. Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua yaitu Abizar Tamrin SHMH MMSI, Hakim Anggota 1 yaitu Natala Zulkifli SHMH, Hakim Anggota 2 yaitu Serina Azura SHMH yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya nomor registrasi 023-PDTG-2024-PNTSM yang diucapkan dalam persidangan dibuka untuk umum. Adapun biaya perkara dalam putusan ini dibebankan kepada pihak penggugat dengan rincian sebagai berikut. 1. Uang pendaftaran Rp36.000, 2. Biaya proses Rp50.000, 3. Syarat panggilan Rp200.000, 4. PNBP panggilan pertama Rp10.000, 5. Biaya materai Rp10.000, 6. Biaya redaksi Rp10.000 dengan total biaya Rp316.000. Baiklah, untuk kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan putusan yang telah dibacakan? Apakah saudara penggugat menerima putusan ini? Baiklah, saudara hukum tergugat, apakah saudara telah mengerti dengan putusan tersebut? Baiklah, untuk saudara tergugat, apakah menerima putusan ini? Pada pihak yang merasa keberatan pada isi putusan ini dapat mengajukan banding sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Baiklah, dengan demikian sidang perkara perdata dengan nomor registrasi 023-PDTG-2024-PNTSM atas nama Sigit Pradipta sebagai penggugat melawan Rogi Prayoga sebagai tergugat pada hari Senin 13 Januari 2025 bertempat di ruang sidang Cakra dinyatakan selesai dan ditutup.
hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hormat kami, hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan. Sekian penampilan dari kelompok perdata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak keluar ya, tidak keluar ya, tidak keluar, tidak keluar. Ya. Biar tidak lama musim hujan. Yang nonton sudah lihat ya.